Nagari Muaro Sungai Lolo, nagari paling hulu di Batang Kampar. Perwilayahan adat Nagari Muaro Sungai Lolo cukup unik karena posisinya yang berada di perbatasan. Nagari Muaro Sungai Lolo memiliki keterkaitan adat dengan wilayah jirannya. Jika menghadap ke hulu, Muaro Sungai Lolo menjadi bagian dari wilayah adat yang disebut Rao Mapatunggul. Jika menghadap ke hilir, ia menjadi bagian dari Anam Koto Kampar Mutia bersama Nagari Galugua di Kabupaten 50 Kota. Tahukah Sana bahwa Sungai Batang Kampar yang mengalir di Provinsi Riau itu berhulu dari Provinsi Sumatera Barat? Ketahuilah bahwa Batang Kampar yang melewati kota Bangkinang itu berhulu dari Kabupaten Pasaman, tepatnya dari Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat, Tunggul Selatan. Nah, kali ini kita hendak mengurai cerita tentang Nagari Muaro Sungai Lolo, tempat Batang Kampar dilahirkan. Nagari Muaro Sungai Lolo merupakan satu dari dua nagari yang membentuk Kecamatan Mapat, Tunggul Selatan. Kecamatan Mapat, Tunggul Selatan sendiri pada mulanya merupakan wilayah dari Kecamatan Rao Mapatunggul dengan ibu kota berkedudukan di Rao. Pada tahun 2003, wilayah timur Kecamatan Rao Mapatunggul dimekarkan menjadi Kecamatan Mapatunggul yang beribu kota di Nagari Lubuk Gadang. Kecamatan Mapatunggul terdiri atas 5 nagari yang terbentang dari Muara Tais di utara hingga Muara Sungai Lolo di selatan. Mengingat luasnya wilayah Kecamatan Mapatunggul, pada tahun 2004, Kecamatan Mapatunggul kembali dimekarkan dengan membentuk Kecamatan Mapatunggul Selatan. Kecamatan Mapatunggul Selatan terdiri atas 2 nagari, Silayang dan Muara Sungai Lolo di sisi timur Kabupaten Pasaman yang berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu. Nagari Silayang berada di utara dan Nagari Muaro Sungai Lolo di selatan. Walaupun berjiran, Nagari Silayang dan Muaro Sungai Lolo memiliki arah aliran sungai yang berbeda. Nagari Silayang merupakan daerah aliran Sungai Batang Silayang yang merupakan anak Sungai Sumpu yang dihilir bernama Batang Rokan. Sedangkan Nagari Muaro Sungai Lolo masuk daerah aliran Sungai Batang Kampar. Nagari Muaro Sungai Lolo merupakan tempat lahirnya Sungai Batang Kampar yang mengalir ke arah Provinsi Riau. Nama Sungai Batang Kampar ini dinisbatkan menjadi nama Kabupaten Kampar yang beribu kota di Bangkinang. Jadi Sana, Kabupaten Kampar di Provinsi Riau saat ini namanya diambilkan dari Sungai Batang Kampar dan hulunya berada di Nagari Muaro Sungai Lolo. Topografi Nagari Muaro Sungai Lolo didominasi oleh perbukitan yang merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Posisinya berada di sisi timur Bukit Godang yang menjadi batas Nagari Muaro Sungai Lolo dengan Kecamatan Lubuk Sikaping. Penamaan Muaro Sungai Lolo itu tidak terlepas dari kondisi geografis pusat Nagari Muaro Sungai Lolo. Nagari Muaro Sungai Lolo berpusat di sebuah kampung yang saat ini berstatus sebagai Jorong Muaro. Penamaan Muaro itu tidak terlepas dari kondisi bermuaranya sungai yang bernama Batang Sungai Lolo ke Batang Kampar. Karena menjadi tempat bermuaranya Batang Sungai Lolo ke Batang Kampar, nagari ini kemudian dikenal sebagai Muaro Sungai Lolo. Batang Kampar dan Batang Sungai Lolo merupakan 2 sungai utama di Nagari Muaro Sungai Lolo. Nagari ini memiliki banyak sungai lain seperti Batang Timbulan, Batang Pangian, Batang Kampakayu atau Batang Mali, dan muaranya bermuara ke Batang Kampar. Nagari Muaro Sungai Lolo terbagi atas 6 jorong. Ke-6 jorong tersebut adalah Jorong 1 Muaro, Jorong 2 Sungai Lolo, Jorong 3 Pangian, Jorong 4 Rotan Gotah,
jorong 5 Patomuan, jorong 6 Sopan. Keenam jorong tersebut tersebar terpencar-pencar dan posisinya saling berjauhan satu dengan yang lainnya. Jorong 1 Muaro merupakan ibu kota nagari dan tempat kedudukan wali nagari Muaro Sungai Lolo. Pada masa dahulu dan sampai sekarang, sungai masih menjadi jalan penting dalam menghubungkan satu jorong dengan jorong yang lain. Jorong yang jauh dari Muaro di bagian utara adalah jorong Sopan yang posisinya berdekatan dengan Kuamang, Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti. Sedangkan jorong terjauh di sisi selatan adalah jorong Patomuan yang hanya dapat diakses dari pusat nagari dengan menggunakan sampan. Masyarakat nagari Muaro Sungai Lolo hidup dalam kelompok kekerabatan matrilineal yang disebut suku. Suku yang ada di nagari Muaro Sungai Lolo adalah suku Malayu, Mandailing, Piliang, dan Patopang. Suku-suku tersebut tersebar di kampung-kampung yang ada di nagari Muaro Sungai Lolo. Nagari Muaro Sungai Lolo dipimpin oleh seorang pucuk adat yang bergelar Tuanku Bandaro dari suku Malayu yang berkedudukan di Jorong Muaro. Di bawah Tuanku Bandaro terdapat Niniak Mama yang terbagi dalam dua kelompok. Kelompok 6 Panghulu di dalam dan kelompok 6 Panghulu di luar. Kita bahas struktur adat tersebut satu persatu. Pucuk adat nagari Muaro Sungai Lolo adalah Tuanku Bandaro. Tuanku Bandaro bersuku Malayu dan terdapat 3 kaum yang secara bergiliran memegang jabatan Tuanku Bandaro. Ketiga kaum tersebut adalah Malayu Tongah, Malayu Mudia, dan Malayu Tanjung. Selain menjabat Tuanku Bandaro, suku Malayu juga memegang jabatan Imam Nagari yang bergelar Imam Bosa dari kaum Malayu Iman. Terdapat 2 kelompok Niniak Mama di bawah Tuanku Bandaro. Kelompok pertama adalah 6 Panghulu di dalam. Sesuai namanya, 6 Panghulu di dalam merupakan 6 Niniak Mama yang terdapat di Jorong Muaro, pusat nagari Muaro Sungai Lolo yang membantu jalannya pemerintahan adat oleh Tuanku Bandaro. Keenam Niniak Mama masuk dalam kelompok 6 Panghulu di dalam adalah Datuk Koborosan dari suku Mandailing, Datuk Soran, Datuk Rajo Malano dari suku Piliang, Datuk Majokayo dari suku Mandailing Jokayo, Datuk Rajo Kamalo dari suku Mandailing Kamalo, Datuk Mangkurajo dari suku Patopang, Datuk Majolelo dari suku Malayu Nantigo. Kelompok Niniak Mama yang kedua adalah 6 Panghulu di luar. Kelompok Niniak Mama ini berbeda dengan kelompok 6 Panghulu di dalam. 6 Panghulu di luar merupakan gabungan dari 6 Niniak Mama yang juga menjadi pucuk adat di wilayahnya masing-masing. Keenam Niniak Mama yang tergabung dalam 6 Panghulu di luar adalah sebagai berikut. Keenam Niniak Mama tersebut menjadi pucuk adat di kawasan adatnya masing-masing dan membawahi pula sejumlah panghulu. Sebagai contoh, kita akan lihat bagaimana struktur adat di kawasan adat Rotan Gotah dan Patomuan. Kawasan adat Rotan Gotah dipimpin oleh Datuk Mahkudum dari suku Piliang. Kawasan adat Rotan Gotah memiliki 2 suku, Piliang dan Patopang. Dan Datuk Mahkudum membawahi sejumlah panghulu yang terdiri dari Bagindo Kayo dari suku Piliang, Rangkayo Bosa dari suku Patopang, Bagindo Sati dari suku Patopang, dan Paduko Kayo dari suku Patopang. Kawasan adat Patomuan dipimpin oleh Datuk Bagindo Bosar dari suku Patopang. Selain suku Patopang, di kawasan adat Patomuan juga terdapat suku Malayu dan suku Piliang. Datuk Bagindo Bosar membawahi 4 penghulu sebagai berikut, yaitu Datuk Mudo dari suku Piliang, Datuk Malangi dari suku Piliang, Datuk Sultan Panghulu dari suku Piliang, dan Datuk Bandaro Sultan dari suku Malayu. Kawasan adat lainnya juga memiliki struktur seperti di Patomuan dan Rotan Gotah.
dan pucuk adat di kawasan tersebut merupakan bagian dari kelompok 6 penghulu di luar yang berada di bawah Tuanku Bandaro selaku pucuk adat Nagari Muaro Sungai Lolo. Jika terdapat kesalahan penulisan nama, gelar, atau tempat, silahkan Sanak koreksi dengan menuliskannya pada kolom komentar. Selanjutnya, kita bahas Muaro Sungai Lolo dalam perspektif wilayah adat. Perwilayahan adat Nagari Muaro Sungai Lolo cukup unik karena posisinya yang berada di perbatasan. Nagari Muaro Sungai Lolo memiliki keterkaitan adat dengan wilayah jirannya. Jika menghadap ke hulu, Muaro Sungai Lolo menjadi bagian dari wilayah adat yang disebut Rao Mapatunggul. Jika menghadap ke hilir, ia menjadi bagian dari Anam Koto Kampar Mudia bersama Nagari Galugua di Kabupaten 50 Kota. Saat ini, secara administrasi pemerintahan, Nagari Muaro Sungai Lolo masuk dalam wilayah Kabupaten Pasaman. Jika dilihat dari wilayah Rao Mapatunggul, Nagari Muaro Sungai Lolo secara adat masuk dalam wilayah adat yang disebut Mapatunggul. Mapatunggul merupakan wilayah yang terbentang di sepanjang bagian timur Kabupaten Pasaman di sepanjang batas dengan Provinsi Riau. Untuk membedakannya dengan wilayah Rao yang membentang di lembah Rao yang juga disebut Mapat Cancang. Yang disebut kawasan Mapat Tunggul mulai dari Muaro Tais di utara, Pintu Padang, Lubuak Gadang, Silayang, hingga Muaro Sungai Lolo di ujung selatan. Pada masa sistem kelarasan diberlakukan kolonial Belanda di Sumatera Barat, wilayah Mapatunggul berada di bawah yang Dipertuan Padang Nunang. Nagari Muaro Sungai Lolo juga satu kesatuan dengan Nagari Galugua di Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota. Muaro Sungai Lolo dan Galugua disebut dalam Federasi 6 Koto Kampar Mudia. Terkadang, dalam sejumlah catatan Belanda disebut juga Galugua Anam Koto, yang terbagi atas 3 Koto Galugua Hilia dan 3 Koto Galugua Mudia. Kesatuan ini dihubungkan oleh aliran Sungai Batang Kampar, di mana kedua nagari ini, Muaro Sungai Lolo dan Galugua, memang secara geografis berdekatan dibandingkan nagari-nagari tetangga mereka yang lain. Kita lanjutkan ke pembahasan hal yang menarik di Muaro Sungai Lolo. Nagari Muaro Sungai Lolo pantas dikunjungi karena sejumlah keunikan yang dimilikinya, baik secara geografis maupun sejarah dan sosial budayanya. Pertama, kita lihat keunikan geografisnya. Nagari Muaro Sungai Lolo merupakan kawasan hulu Sungai Batang Kampar yang mengalir ke timur Kabupaten 50 Kota dan juga Provinsi Riau. Sampai saat ini, sungai ini masih menjadi jalur transportasi utama bagi Nagari Muaro Sungai Lolo. Sungai Batang Kampar masih menjadi urat nadi pergerakan orang dan barang dari Jorong Patamuan ke Jorong Muaro yang menjadi pusat nagari, dan berlanjut ke Nagari Galugua Kabupaten 50 Kota. Sejumlah hasil bumi di Nagari Muaro Sungai Lolo seperti gambir, getah, dan jengkol dipasarkan melalui Galugua Kabupaten 50 Kota karena akses transportasi yang relatif mudah jika dibandingkan dengan membawanya ke Pasar Rao. Sebagai jalur transportasi utama di Nagari Muaro Sungai Lolo, Sanak masih dapat menikmati perjalanan dari Jorong Muaro ke Jorong Patamuan atau perjalanan menuju Nagari Galugua dengan menggunakan sampan. Perjalanan sampan yang dibantu mesin ini membuat perjalanan Sungai Sanak menuju Kampung Patamuan atau menuju Nagari Galugua akan menjadi perjalanan yang mengasihkan. Bantaran Sungai Batang Kampar di Nagari Muaro Sungai Lolo masih dilingkupi oleh kawasan hutan, walaupun di beberapa tempat dijadikan kawasan perkebunan oleh masyarakat untuk bertanam karet atau gambir. Nikmati laju sampan yang mengarungi derasnya aliran Sungai Batang Kampar, sekaligus menikmati hijaunya hutan Bukit Barisan. Di beberapa tempat, Sanak dapat menemukan air terjun di sisi Batang Kampar
yang jatuh langsung ke Batang Kampar. Nagari Muaro Sungai Lolo didominasi oleh kawasan perbukitan. Kawasan permukiman masyarakat berada di lembah-lembah sempit perbukitan yang lokasinya terpencar-pencar. Dominasi perbukitan itu membuat kawasan pertanian didominasi oleh budidaya di tanah kering dengan komoditi seperti karet dan juga gambir. Tidak banyak kawasan persawahan basah yang dapat dibuat di Muaro Sungai Lolo. Satu-satunya kawasan persawahan basah yang cukup luas hanya bisa ditemukan di Jorong Sungai Lolo. Dahulunya, kebutuhan beras ditutupi melalui budidaya padi ladang. Karena dominasi bentang alamnya yang berbukit itu, perjalanan sanak antar jorong, terutama jorong yang berada di utara seperti Pangian, Rotan Gotah, dan Sopan, harus berhadap dengan kondisi perbukitan yang membuat jalan naik turun mengikuti kontur perbukitan. Semuanya akan terobati dengan pemandangan alam perbukitan yang indah. Untuk jalan yang menghubungkan pusat Nagari Muaro Sungai Lolo dengan ibu kota kecamatan sudah bagus, mulai dari kawasan perbatasan Nagari, Pangian, Sungai Lolo, hingga Muaro sudah beraspal mulus. Perjalanan sana akan ditemani dengan indahnya suasana pegunungan. Kita lanjutkan dengan membahas keunikan sejarah dan sosial budaya Nagari Muaro Sungai Lolo. Berikut kami rangkumkan beberapa tempat yang direkomendasikan tim Nagaripedia ketika sana mengunjungi Nagari Muaro Sungai Lolo. Yang pertama, Kampung Adat Muaro. Tempat pertama yang direkomendasikan adalah Kampung Adat Muaro yang berada di Jorong Muaro yang juga menjadi pusat Nagari. Jorong Muaro ini merupakan tempat bertemunya batang Sungai Lolo dan Ayia Kampa Kociak masuk ke Batang Kampar. Tempat ini menjadi kedudukan pucuk adat Nagari Muaro Sungai Lolo, Tuanku Bandaro. Di kawasan ini, sana dapat menemukan sejumlah rumah gadang Tuanku Bandaro, balai adat, dan sejumlah rumah-rumah panggung yang sudah panjang usianya. Di kawasan inilah diselenggarakan Alek Nagari baik pada level Jorong Muaro ataupun untuk level Nagari yang melibatkan Tuanku Bandaro dan 6 penghulu di dalam. Yang kedua, Kampung Adat Patomuan. Kampung Patomuan merupakan kawasan permukiman yang berada paling hulu di Sungai Batang Kampar. Perjalanan sanak dari Muaro ke Patomuan tidak sekedar menikmati sensasi bersampan di tengah derasnya arus Batang Kampar. Di Kampung Patomuan, sanak dapat menikmati kawasan permukiman Patomuan yang di dalamnya dihiasi dengan sejumlah rumah gadang dari suku-suku yang tinggal di Patomuan, suku Patopang, Piliang, dan Malayu. Nikmati keindahan rumah gadang di Patomuan yang khas dan cukup berbeda dengan kebanyakan tipikal rumah gadang di Sumatera Barat. Yang ketiga, jejak PDRI di Rotan Gotah. Nagari Muaro Sungai Lolo juga memiliki rekam jejak perjuangan PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Mr. Syarifuddin Prawiranegara. Jorong Rotan Gotah termasuk dalam kawasan yang sempat menjadi perjuangan Mr. Syarifuddin Prawiranegara pada masa agresi militer Belanda II tahun 1948 sampai 1949. Walaupun berada di tengah belantara Sumatera, Rotan Gotah dan Nagari Muaro Sungai Lolo telah memberikan sumbangsihnya pada perjuangan PDRI. Sumbangan yang amat penting ketika Republik Indonesia krisis eksistensi. Demikian sana ulasan kita tentang Nagari Muaro Sungai Lolo. Nagari yang menjadi hulu Batang Kampar, namun secara administrasi pemerintahan berada di Kecamatan Mapa Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari yang ada di Sumatera Barat. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia.